Perkenalkan, nama saya Joy Renzo Horman Cornelis, NIM 6720200055. Apa yang dimaksud dengan proteksi berkas atau file? Proteksi berkas adalah untuk melindungi berkas agar tidak mudah rusak akibat terkena virus ataupun tidak disengaja merusak berkas yang kita pakai. Kedua, apa yang dimaksud dengan polling, interupsi, dan DNI? Polling adalah looping, yaitu membaca status registrasi secara terus-menerus sampai clear. Kemudian interupsi adalah suatu perintah khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pertanyaan program sebelumnya terjadi interupsi. Kemudian ada DMI, adalah singkatan dari Direction Memory Access. Pengontrolan DMI adalah perangkat keras khusus yang sekarang tertanam dalam chip prosesor terintegrasi modern yang mengolah transfer data dan menengahi akses ke bus sistem. Controllers diprogram dengan pointer sumber dan tujuan, dalam kurung tempat membaca atau menulis data. Perhitungan untuk melacak jumlah byte yang ditransfer. Dan peraturan yang mencakup input-output dan tipe memori, interupsi, dan status untuk siklus CPU. Yang ketiga, jelaskan secara singkat tentang input-output, seconding, buffering, change, spooling, reservasi device, dan error handling. Scheduling adalah untuk menjadwalkan sebuah set permintaan input-output. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem keseluruhan. Kemudian, buffering adalah proses di mana area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device, antar device dan aplikasi. Kemudian change, menyimpan sebuah salinan dari data di tempat lain pada storage sehingga lebih cepat diakses. Kemudian spoiling adalah suatu program yang dikerjakan walaupun input-output masih mengerjakan proses yang lain dan secara bersamaan. Kemudian reservasi device adalah menyediakan akses eksklusif bagi sebuah device. Kemudian error handling, dengan perlindungan memori dapat bertahan dari berbagai jenis error yang dari perangkat keras dan aplikasi. 4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma penjatuhan disk. FCFS, singkatan dari First Come First Served. Algoritma ini merupakan algoritma penjatuhan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Kemudian ada multi-level feedback quick. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level quick. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Kemudian multi-level quick, ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Kemudian priority secondary merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Kemudian round big, algoritma ini mengalirkan proses yang ada di antrian, proses yang akan dapat catat sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU akan kasihkan ke proses berikutnya. 5. Apa yang dimaksud dengan sinkronisasi, race condition, dan crystallization? Jelaskan secara singkat.
Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama dan saling berbagi data bersama. Kemudian race conditional merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama. Kemudian critical selection merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadi race condition. 6. Sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma dan mengatasi critical selection. Algoritma 1 membiarkan giliran kepada setiap proses untuk memproses critical selection secara bergantian. Kemudian algoritma 2 ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan menggunakan variabel true dengan variabel flat. Variabel flat menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk di critical solution. Proses yang membutuhkan akses critical solution akan memberikan nilai flatnya true, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical solution akan men-set nilai flat bernilai false. Kemudian algoritma 3, cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual election. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical solution pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan 2. Apa yang dimaksud dengan penjotohan CPU non-perfect? Penjotohan non-perfect adalah salah satu jenis penjotohan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi. Sebutkan apa saja algoritma penjotohan. Ada FCFS, artinya first come first servers. Kemudian ada SJV, adalah shortest job first. Kemudian priority secondary, round robin, multi-level feedback quick. Kemudian 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan starvation, serta berikan contohnya. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses yang saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebutuhan proses. Seperti ini. Proses A menggunakan CD-ROM dan proses B menggunakan scanner. Proses A meminta scanner tanpa melepaskan CD-ROM, menunggu. Kemudian proses B meminta CD-ROM tanpa melepaskan scanner, sama dengan menunggu dan deadlock. Kemudian starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource dalam kurung karena terjadi deadlock. Tidak ada pernah terdapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Kemudian yang terakhir 10, ada 3 buah proses yaitu X, Y, Z. Data secara bersama pada 1 ms. Hitunglah waiting time rata-rata turn-on menggunakan algoritma VCVS. Ini adalah jawabannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Berarti kita tambahkan 1 tambah 1 tambah 1, kemudian bahagi. Bahagi sama dengan 2,3. Sekian dari saya, maaf kalau ada kata yang salah atau soal yang gak ada. Makasih.